Pertanyaannya adalah kenapa di tahap praproduksi itu 60%? Karena memang segala sesuatu hampir 60% dalam proses produksi film itu ada tahap praproduksi. Pastikan bahwa kita memiliki sebuah skenario. Dan skenario ini adalah sebuah blueprint dasar untuk kita memulai untuk membuat sebuah film. Halo Nawak, kembali lagi di Cerita Sang Vicky. Dan episode hari ini saya akan bercerita tentang skenario menjadi blueprint pada sebuah film. Oke, Nawak, kemarin saya di episode sebelumnya saya bercerita tentang bagaimana komposisi dalam proses produksi sebuah film. Ada sekitar 60% di tahap praproduksi, 20% di tahap produksi, dan tahap post production atau pasca produksi di 20%. Pertanyaannya adalah kenapa di tahap praproduksi itu 60%? Karena memang segala sesuatu hampir 60% dalam proses produksi film itu ada tahap praproduksi. Contohnya salah satunya sebelum kita masuk ke dalam tahap praproduksi, pastikan bahwa kita memiliki sebuah skenario. Dan skenario ini adalah sebuah blueprint dasar untuk kita memulai untuk membuat sebuah film. Jadi kalau tidak ada skenario, apa yang mau dilakukan, ya kan? Apa yang mau dibahas, apa yang mau di creative meeting kan, apa yang akan dilakukan di production meeting kan, kita tidak bisa melakukan di tahap produksi. Nah, untuk itu pastikan bahwa kita sudah memiliki skenario. Pertanyaannya adalah bagaimana kita untuk membuat sebuah skenario. Sebelumnya saya sudah jelaskan di tahap pertama kita harus mencari atau membuat ide cerita. Ide cerita bisa didapatkan di lingkungan sekitar kita berdasarkan dari riset, berdasarkan ada masalah atau problem yang ada di sekitar lingkungan kita maupun di apa yang mau diangkat. Itu ide cerita. Masuk di tahap kedua setelah ide cerita, itu masuk di tahap pembuatan storyline. Apakah yang dimaksud dengan storyline? Jadi secara dasar storyline ini akan menceritakan kronologis cerita mulai dari tahap opening sampai ending secara singkat. Jadi biasanya cuma berupa beberapa paragraf, ya kan? Di situ ada tokohnya, di situ ada masalahnya, dan di situ ada penyelesaiannya. Itu tahap penulisan untuk pembuatan storyline. Nah, tahap yang ketiga yaitu adalah pembuatan treatment. Hal ini yang menjadi menarik ya, yang bisa saya ceritakan sebenarnya. Kalau mau jujur, di dalam produksi film Darah Biru Arema yang kedua atau Satu Jiwa untuk Indonesia itu ada 3 jenis cerita. Ada 3 cerita maksudnya. Yang pertama adalah cerita anak kecil dengan karakter Paco, di mana dia itu isu permasalahannya adalah kesejatian dia sebagai seorang Aremania. Ada banyak problem dihadapkan dengan situasi bahwa PSSI telah membekukan dan tidak ada pertandingan sepak bola. Terus dia ngapain dong? Itu sedikit kurang lebih yang dicerita plot pertama. Cerita yang kedua adalah cerita seorang Aremanita yang biasanya isunya seorang Aremanita atau seorang wanita, supporter wanita itu hanya sebagai pemanis tribun. Ya, bagaimana seorang wanita itu tidak diporsikan sejajar dengan selayaknya sebagai seorang supporter bola. Nah, ini isu bagaimana akhirnya seorang Aremanita, seorang wanita-wanita supporter Arema ini kode-kode ya, bahasanya di Malangi kode-kode itu menunjukkan sebuah kreativitas, ya kan. Dan yang ketiga adalah ini sebenarnya 3 plot cerita ini kita riset sebenarnya juga lumayan mendalam karena ini kita ambil dari kisah-kisah nyata dari kawan-kawan dan lingkungan sekitar kita. Dan yang ketiga ini adalah Arema Rantau yang ada di Kalimantan. Kita ambil setting Kalimantan di Balikpapan, ya kan. Di mana ada banyak sekali Aremania yang merantau di sana dan begitu semangatnya bahwa
saat mereka memiliki turunan itu ingin melahirkan di tanah Aremania biar anaknya disebut seorang Aremania. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana pengorbanan dan semangat Arema Rantau ini untuk kembali kepada kampung halamannya, melahirkan di Malang. Itu plot ceritanya. Lah, lagi-lagi yang perlu saya ceritakan yang menjadi unik adalah film Darah Biru Arema, krunya itu tidak ada yang sekolah film, nggak ada yang sekolah film, tapi bikin film. Lah, ya, aneh kan? Ya, artinya bahwa ada beberapa skema dan pola yang coba kita lakukan dari 3 cerita itu, kayak kita main kartu ya, kayak kita main kartu. Jadi cerita A, ya kan, itu bercerita tentang opening sampai ending. Kita bikinnya situ sendiri-sendiri dulu. Kita bikin cerita A, cerita B, cerita C. Nah, kalau di dalam penulisan skenario itu ada yang namanya drama 3 babak, ada dramaturgi gitu ya. Babak yang pertama adalah opening, pengenalan tokoh. Babak yang kedua adalah klimaks, yaitu puncak dari sebuah masalah, dan babak ketiga itu adalah closing atau anti klimaks. Jadi di mana sebenarnya pola yang kita lakukan untuk membuat treatment, ya kan, treatment yaitu urutan dari cerita A sampai Z. Ibarat A1 adalah opening, A10 adalah ending, dan tengah-tengah antara 2 sampai 9 itu adalah isi cerita sampai kepada puncaknya yaitu klimaks. Itu kita buat secara terpisah, cerita A, cerita B, cerita C. Nah, setelah coba kita selesaikan dalam 3 cerita itu, baru kita seperti main kartu, ya kan. Jadi ya benar-benar kita tulis kertas, ya kan. Terus kita coba bolak-balik, ya kan. Contoh begini, A1 cerita 1, AB1 cerita 2, C1 cerita 3. Itu kita kumpulkan, ya kan, untuk sebagai opening. Dan endingnya, ya kan, itu kita coba buat, kita kumpulkan juga. Nah, barulah di situ antara 2 sampai 9 itu kita coba cacah, ya kan. Oh, ini cocoknya, bagusnya kita bercerita tentang A2 dulu, terus kita masukkan C2, itu dibolak-balik seperti main kartu gitu. Nah, kenapa dengan pola seperti itu? Ini secara keilmuan saya sebenarnya nggak tahu ya, tapi ini tips yang sebenarnya mudah untuk coba kita lakukan, bagaimana kita merasakan mood dalam sebuah cerita. Akhirnya jadilah tahap keempat, yaitu pembuatan skenario. Ya kan. Nah, di tahap pembuatan skenario, apakah film itu langsung jadi? Ya enggak juga. Artinya maksudnya apakah skenario itu langsung jadi? Enggak. Karena apa? Kita masuk dalam proses sampai kepada draft 1, skenario draft 1, dikembangkan lagi, ya kan. Tim itu penulis skenario, ada penulis skenario, ya kan, ada pengembang skenario. Nah, setelah draft 1 selesai, coba dikembangkan oleh pengembang skenario sampai jadi draft 2, draft 3, draft 4, sampai akhirnya final draft. Ya, itu skema untuk membuat sebuah skenario, bahwa selain membuat skenario itu seperti kita main kartu. Ya, seperti itu kawan-kawan, cerita dari episode hari ini. Cukup panjang kan? Cukup ruwet kan? Ya, kita nikmati saja. Kita belajar bersama. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.